萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sudah hampir 2 hari sejak letusan pil petir saat itu. Selama 2 hari ini, sosok Xiao Yan telah duduk bersila di platform batu dengan matanya tertutup rapat. Gelombang kekuatan hisap melonjak keluar dari tubuhnya, benar-benar menyerap energi alam kompak di sekitarnya. Xiao Yan telah mempertahankan kondisi penyerap ini sejak pil petir berakhir saat itu. Selain itu, auranya juga menjadi tidak stabil di bawah kondisi ini. Gelombang-gelombang dou qi yang kuat seperti ombak ketika mereka berulang kali meluap dari tubuh Xiao Yan sebelum perlahan menyusut kembali ke dalamnya. Ini tampak seperti sebuah siklus yang terus berlanjut. Dengan penglihatan Suqian dan yang lainnya, mereka secara alami sadar akan kondisi Xiao Yan. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi di mana dia akan melakukan terobosan dan maju. Oleh karena itu, Suqian tidak hanya mengirim orang untuk menyegel tangga yang mengarah ke platform batu, tetapi juga mengisolasi area yang luas di bawah platform batu. Pada saat ini, jika Xiao Yan diganggu dan akhirnya meninggalkan kondisi ini, kerugiannya akan sangat besar. Lagi pula, peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang akan muncul hanya karena orang menginginkannya. Selama beberapa hari ini, para siswa Akademi Batin sudah menjadi sangat akrab dengan sosok berjubah hitam di panggung batu. Ketika mereka kadang-kadang lewat dari kejauhan, tatapan mereka akan membawa rasa hormat ketika mereka melihat sosok yang agak kurus. Dia mampu mencapai tingkat ini pada usia muda yang bahkan lebih tinggi dari beberapa senior di dalam klan mereka. Selain itu, semua orang tahu bahwa Xiao Yan saat ini masih pada usia yang paling optimal untuk pelatihan. Siapa yang tahu panggung apa yang akan dia capai di masa depan? Rasa hormat dalam cukup banyak siswa tanpa sadar menjadi lebih padat saat pikiran-pikiran ini melintas di hati mereka. Prestasi Xiao Yan layak dihormati. Meskipun berada di bawah pengawasan dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan di platform batu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya ke dunia luar. Dia duduk bersila seperti biksu tua dalam meditasi tanpa bergerak sedikit pun. Meskipun tubuhnya mungkin tampak seperti patung, beberapa dari mereka yang lebih sensitif bisa mendeteksi aura yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat meningkat dalam kekuatan. Langit tanpa awan dalam radius puluhan ribu kilometer, dokter peri kecil berdiri di langit yang kosong. Dia mengenakan pakaian sederhana dan ringan. Rambutnya yang panjang seperti salju secara acak tertahan oleh pita berwarna ungu. Rambut putihnya melayang ketika angin sepoi-sepoi bertiup, memancarkan perasaan halus. Tubuhnya yang sempit ditutupi oleh gaun berwarna kuning polos. Pakaian yang berisi benang emas, menyoroti kulit yang terungkap, menyebabkannya tampak lebih pucat. Keindahannya menyebabkan beberapa siswa laki-laki tidak sengaja melambat saat berjalan di dalam akademi. Beberapa kilatan yang tidak biasa muncul di mata mereka. Tidak banyak siswa di Akademi Batin yang tahu banyak tentang dokter peri kecil. Semua yang mereka tahu adalah bahwa wanita yang dingin, acuh tak acuh dan cantik ini telah mengikuti senior Xiao Yan. Selain itu, gadis ini yang tidak tampak jauh lebih tua dari mereka adalah seorang elit Duzong yang bahkan lebih kuat dari penatua pertama Suqian. Dalam menghadapi prestasi dokter peri kecil yang bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Yan, cukup banyak yang disebut jenius di Akademi Batin diam-diam merasa wajah mereka berubah pucat di bawah bakat pelatihan seperti iblis ini. Namun ini tidak mencegah dokter peri kecil menjadi pencinta ideal dari banyak siswa laki-laki di dalam Akademi Batin. Dia kuat dan memiliki sikap yang luar biasa.
yang paling penting dia sangat cantik. Selain itu, ia tampil feminin, sopan, dan menyedihkan. Ini cocok kriteria yang paling penting bahwa seorang pria digunakan untuk memilih kekasih, menyebabkan seseorang secara sadar ingin pergi dan merasa kasihan padanya. Tentu saja mereka hanya bisa memikirkan pikiran seperti itu di dalam hati mereka. Ini karena mereka jelas tahu bahwa jika mereka tidak memiliki bakat dan pesona Xiaoyan, pada dasarnya tidak mungkin berhasil menaklukkan gadis seperti monster. Dokter peri kecil itu tidak menyadari bahwa ia telah mendapatkan reputasi seperti itu di dalam Akademi Batin dalam waktu yang singkat. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Pertemuannya selama tahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang agak dingin dan acuh tak acuh. Kecuali itu adalah seseorang yang dia kenal, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan kontak atau mengobrol dengan mereka. Pada saat ini, mata cantiknya menatap Xiaoyan di atas panggung batu. Pakaian dokter peri kecil melekat di tubuhnya, menguraikan lekuknya yang bergerak. Tangannya yang lembut dengan lembut menyingkirkan rambut putih salju yang mendarat di depan dahinya. Matanya yang cantik mempelajari Xiaoyan yang tidak menunjukkan aktivitas apapun. Alisnya yang cantik tanpa sadar berayun saat dia bergumam, "Apakah kamu masih belum selesai? Apakah waktu yang dibutuhkan untuk kemajuan ini tidak terlalu lama?" Sudah 4 hari sejak Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Selama 4 hari ini, tubuhnya telah mempertahankan kondisi ini, tidak bergerak bahkan sedikit pun. Jika dokter peri kecil tidak dapat merasakan aura yang secara bertahap memperkuat dalam tubuh Xiaoyan, sepertinya dia akan benar-benar berpikir bahwa kecelakaan terjadi selama pelatihannya. Desahan lembut ditularkan dari mulut kecil dokter peri kecil. Dia segera membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun sesaat dia membalikkan tubuhnya, gelombang energi tiba-tiba ditularkan dari platform batu. Dengan kemampuan dokter peri kecil, seperti pemberontakan energi yang tidak dianggap terlalu kuat, ditemukan olehnya hampir seketika. Tubuhnya tiba-tiba berubah dan matanya yang cantik membawa benang sukacita ketika dia menyaksikan platform batu. Pada saat ini, energi di sekitar platform batu telah menjadi sangat bergejolak. Banyak energi alami berbintik-bintik cepat diaglomerasi, muncul untuk membentuk pusaran di atas kepala Xiaoyan. Akhirnya mereka menuangkan ke dalam tubuh Xiaoyan dari segala arah. Menuangkan energi ini hanya berlangsung selama selusin detik ditambah sebelum perlahan-lahan tersebar. Ketika benang terakhir dari energi belang-belang menghilang, mata Xiaoyan yang telah ditutup selama 4 hari tiba-tiba terbuka. Aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah saat dia membuka matanya. Aliran aura yang kejam hanya berlangsung sesaat sebelum itu dengan cepat ditarik ke tubuh Xiaoyan. Namun perubahan mendadak ini masih menggerakkan perhatian sejumlah orang di dalam Akademi Batin. Pada saat itu, banyak tatapan dilemparkan ke platform batu. Beberapa seruan tanpa sadar dipancarkan ketika mereka melihat Xiaoyan membuka matanya. Xiaoyan tidak keberatan dengan suara yang terdengar di Akademi Batin. Dia memutar lehernya dan dia segera mengepalkan tinjunya secara acak, merasakan duki di dalam tubuhnya yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Saat ini dia akhirnya berhasil menembus level bintang 6 Do Huang dan mencapai tingkat bintang 7 Do Huang. Bintang 7. Masih ada celah 2 bintang sebelum saya dapat mencapai puncak kelas Do Huang. Do Zong juga tidak jauh lagi. Xiaoyan perlahan berdiri dari panggung batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya segera menyapu ke langit utara Akademi Jianan saat ia menjadi sedikit linglung. Saat itu Sun Er telah pergi ke arah ini. Tatapan Xiaoyan menatap linglung di langit utara. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Kilau buritan dingin melintas di mata hitam gelapnya. Pada saat ini,
Dia juga mengingat pria yang telah tiba di Akademi Batin saat itu dan membawa Sun Er pergi. Namanya masih tersimpan di memori yang sulit untuk dihapus Xiaoyan. Saya wakil komandan baru dari Tentara Hitam Terendam, Ling Kuan. Saat itu, pemuda itu menginjak 4 binatang bertanduk tunggal bersayap, telah berbicara dengan senyum dingin ke Xiaoyan dari posisi yang lebih tinggi. Ling Kuan. Xiaoyan menghisap nafas dalam-dalam. Rasa dingin menerangi matanya. Saat itu dia sama lemahnya dengan seekor semut di depan wakil komandan Angkatan Darat Hitam yang terendam. Namun saat ini ia memiliki keyakinan untuk menyelesaikannya di bawah penguasanya. Seandainya itu terjadi sekali lagi muncul di depannya. Setelah pertumbuhan cepat Xiaoyan dalam beberapa tahun, Xiaoyan saat ini bukan lagi si kecil Dadoushi yang dapat diremas siapapun dengan tangan. Sun Er, tunggu aku. Dataran Tengah, tunggu aku juga. Xiaoyan mengabaikan seluruh Akademi Batin saat dia berdiri di atas platform batu. Suatu kebanggaan tiba-tiba melonjak dari hatinya sebelum mengisi dadanya. Anda sudahkah berhasil maju? Seorang tokoh cantik anggun muncul di udara di luar platform batu dan dengan lembut bertanya Xiaoyan, sementara suasana hati yang terakhir melonjak. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat dokter peri kecil yang tampak sangat polos dengan pakaiannya yang murni dan sederhana. Dia berkata, sudah sulit bagi Anda untuk memberikan perlindungan selama beberapa hari ini. Mengapa ada kata-kata sopan seperti itu di antara kami? Mata dokter peri kecil diturunkan saat dia dengan lembut berbicara. Merah yang malu-malu dari seorang gadis yang wajahnya menjadi merah jambu. Nada suaranya sepertinya mengandung sedikit ketidaksenangan. Hehehe, saya sudah nekat. Saya tidak akan mengatakannya di masa depan jika Anda tidak menyukainya. Xiaoyan buru-buru mengubah kata-katanya ketika dia melihat dokter peri kecil tampak sedikit tidak senang. Dia hanya menghela nafas lega ketika melihat wajahnya menjadi sedikit lebih baik. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, setelah saya mengatur beberapa hal, mungkin sudah saatnya bagi kita untuk pergi. Apakah kita akan pergi? Kapan itu? Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini sebelum berbicara agak enggan. Xiaoyan tersenyum sedikit. Tatapannya kembali ke langit utara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, panas dan ketidaksabaran tiba-tiba melonjak dalam arusnya. Dia sepertinya benar-benar mengantisipasi apa yang disebut dataran tengah. Dalam 3 hari, Xiaoyan menekan panas di dalam hatinya, menoleh, dan tersenyum. Dia menjawab dokter peri kecil sambil melihat wajahnya yang halus seperti batu giok. Pada saat ini, dokter peri kecil tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya dipenuhi dengan keyakinan dan kekuatan bergelombang yang sulit untuk dijelaskan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.